Yang terhormat Dewan Juri Perlombaan MSQ, yang terhormat para panitia Khairul Ummah Islamic Festival 2020, dan seluruh penonton yang menyaksikan kami. Assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah, salatuhu wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihi ghurril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah. World Resource Institute, sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang lingkungan, mencatat bahwa Indonesia memiliki 10% dari hutan tropis di dunia. Akan tetapi, hutan Indonesia mengalami kecepatan penyusutan yang sangat mengkhawatirkan. Penebangan hutan yang tak terkendali, kebakaran hutan yang tidak teratasi, menyebabkan terjadinya penyusutan hutan secara besar-besaran di Indonesia. Bahkan, Indonesia tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Persoalan tersebut hanya sebagian dari krisis lingkungan yang kita alami. Bencana alam yang membahayakan biosfer dan ekosistem makhluk hidup, gempa bumi yang melanda, tsunami yang menghempas, gunung Merapi yang memuntahkan lahar, banjir dan tanah longsor merupakan fenomena yang sudah akrab dengan penduduk bangsa Indonesia. Bila kondisi ini tidak mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk dari kita semua, maka yang akan terjadi adalah kerusakan lingkungan yang akan berdampak pada umat manusia sebagai pewaris seluruh alam semesta. Maka dari itu, izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Peran Generasi Muda dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut perspektif Al-Quran. Sebagai landasan mengawali syarahan ini, mari kita dengarkan lantunan kalam ilahi Quran Surat Al-Hijr ayat 19-20 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun wa ja'alna fiha ma'aisha wa man lastum lahu biraziqin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami telah hamparkan bumi dan menjadikannya gunung-gunung. Dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami menjadikannya keperluan-keperluan hidup. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan sekali-kali kamu pemberi rizki atasnya. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah
volume 7, halaman 111, menuliskan bahwa Allah menumbuh kembangkan bumi dengan berbagai aneka tanaman dan tumbuh-tumbuhan dan dijadikannya seakan-akan terhampar sehingga mudah didiami oleh umat manusia dan dimanfaatkannya untuk bercocok tanam. Diciptakannya pula gunung-gunung yang menjulang ke langit dengan dihiasi oleh tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau yang menyenangkan bagi orang yang memandangnya. Allah ciptakan semua ini secara berkeseimbangan. Dr. Randes Profesor Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah volume 7 halaman 78 menjelaskan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup saling kait-mengait. Dalam keterkaitan ini lahirlah sebuah keserasian dan keseimbangan. Dari yang terkecil hingga yang terbesar dan semua tunduk dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila terjadi gangguan kepada harmonisan dan keseimbangan ini, maka yang akan terjadi adalah kerusakan lingkungan yang akan berdampak bagi orang yang melakukan maupun yang tidak melakukan kerusakan itu sendiri. Seluruh alam semesta Allah warisi kepada umat manusia untuk kemudahan dan kenyamanannya dalam menjalani hidup yang bermanfaat. Maka anugerah besar ini harus kita jaga dan pelihara, yaitu dengan menjaga keseimbangan ekosistem alam. Namun hadirin yang mulia, kerusakan alam tampak nyata di hadapan kita semua. Seperti pemanasan global, kemarau dan kekeringan panjang, menyebarnya hama kematian, gunung Merapi yang memuntahkan lahar, gempa bumi yang skala tertinggi, ini semua sebagai tanda dari kerusakan itu sendiri. Hal ini telah ditegaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia, supaya Allah mengetahui kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat di atas menyebutkan bahwa daratan dan lautan sebagai tempat terjadinya al-fasad. Berarti daratan dan lautan sebagai arena terjadinya kerusakan. Juga berarti daratan dan lautan itu sendiri yang rusak. Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani jilid 21 halaman 47 menjelaskan bahwa kata al-fasad berarti kekeringan, menyebarnya hama kematian, banyaknya terjadi kebakaran hutan, dan juga banyaknya terjadi malapetaka dan bencana. Secara eksplisit, ayat ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Contohnya, membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir, penebangan hutan yang tak terkendali menyebabkan longsor. Jika semua ini terus berkelanjutan, maka yang akan terjadi, lingkungan akan menjadi bobol. Betul apa betul? Betul. Keangkuhan tangan-tangan manusia yang berlindung di balik dalih sains dan teknologi telah mengikis habis seluruh keramahan alam, sehingga yang tampak adalah krisis lingkungan. Maka dari itu, kita selaku generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab tafsirnya Riyatul Bi'ah fi Syari'atil Islam halaman 234 sampai 240 menawarkan langkah-langkah solutif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tidak semakin parah tingkat kerusakannya. Pertama, memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan dampak bahaya bagi kelangsungan hidup apabila terjadi kerusakan itu sendiri. Yang kedua, mendidik para generasi muda yang akan mewarisi lingkungan ini akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, membuat perundang-undangan yang disertai dengan hukuman bagi pelaku perusak lingkungan. Yang keempat, menjalin kerjasama antar berbagai negara dan institusi serta lembaga dalam upaya menjaga kelestarian hidup. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa melestarikan lingkungan hidup merupakan keniscayaan yang diperintahkan oleh Al-Quran, dan semua ini tunduk dalam peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi tercapainya kemaslahatan, keharmonisan, keseimbangan, dan kelangsungan umat manusia juga seluruh makhluk yang berada dalam alam semesta ini. Terjadinya kerusakan di muka bumi merupakan fenomena yang lahir dan nyata di hadapan kita semua, yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, rakus, dan ingin memenuhi hawa nafsu mereka. Fenomena alam yang rusak ini mutlak terjadi tangan-tangan manusia dan bukan fenomena alam yang terjadi tanpa sebab dan alasan. Inilah yang dapat kami sampaikan. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yana